Pada kesempatan ini kami ingin melakukan wawancara terkait proses produksi dan manajemen operasional dari Konveksi Jogja. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses operasional dan manajemen yang dijalankan di perusahaan konveksi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas atas kesediaannya untuk meluangkan waktunya. Pertanyaan pertama, untuk awal boleh diceritakan sedikit bagaimana Konveksi Jogja dan jenis produk apa saja yang bisa dikerjakan di sini? Oke, terima kasih Mbak. Ini dari video ya. Oke, kita semi formal ya. Mbak, ini Konveksi Jogja atau dari mana sebelumnya? Dari media sosial. Media sosial ya, Instagram ya. Oke, kalau di Instagram, kalau Mas dan Mbak lihat itu kan yang diupload adalah kemeja ya. Nah itu produk kami, kemeja taktikal yang kita produksi per bulan itu mungkin mencapai 1.000 sampai 2.000 biji per bulannya. Itu produk dari Konveksi Jogja sendiri. Kemudian kalau produksi itu udah mulai sejak 2020 di Sidoarjo kalau awalnya. Jadi dari UMKM dari rumahan, kemudian sejarahnya adalah dari rumahan, dari karyawan yang hanya 11 orang dulu itu kemudian makin berkembang, sekarang sudah mencapai 60 orang. Jadi kalau kantornya dibedakan, yang di Kasihan ini kantor untuk marketing, ada CS, ada desainer, kalau di produksi ada di Jalan Paris di dekat Gabusan. Itu semua produksi di sana, jadi dipisahkan gitu. Jadi secara keseluruhan Konveksi Jogja menyediakan jasa pembuatan seragam kerja baik sekolah, instansi, perusahaan, baik swasta maupun BUMN, kemudian juga kampus juga seluruh Indonesia seperti itu. Sampai sekarang pasarnya makin meluas. Jadi dari digital marketing ini memang dari Instagram, kemudian dari Facebook, dari TikTok juga, punya media sosial mencakup seluruh Indonesia. Mungkin itu sih sejarah Konveksi Jogja dan juga siapa itu Konveksi Jogja. Itu bagaimana proses perusahaan dalam menentukan desain produk konveksi yang dihasilkan dan bagaimana strategi produk tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pasar? Kalau di strategi produk tentu saja kita ada yang namanya benchmarking ya. Kalau teman-teman mahasiswa tahu benchmarking itu kita mengembangkan produk berdasarkan apa yang sedang tren saat ini gitu. Terutama kita lihat di produk kemeja. Jadi produk kemeja taktikal yang keren itu modelnya seperti apa, dari brand mana. Kemudian kita ada yang namanya research and development, jadi R&D. Itu tugasnya untuk ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi dari model yang sedang tren kita amati, kita modifikasi apa yang bisa membedakan dan bisa bersaing dengan mereka sih. Itu yang setiap bulan kita launching model baru gitu, 1-3 bulan gitu sih. Dalam proses produksi tersebut, hal apa saja yang paling diperhatikan untuk menjaga kualitas produknya, terutama dari segi bahan dan jahitan? Hal apa saja yang diperhatikan dalam produksi ya? Kalau di produksi itu ada beberapa divisi ya. Dari divisi cutting, ada bordir, ada jahit, ada finishing. Jadi masing-masing stasiun itu sudah ada quality controlnya. Jadi sebelum, misalnya dari proses potong, sebelum masuk ke pembordiran itu sudah di quality control dulu nih. Jadi saat di stasiun selanjutnya sudah tidak ada yang reject begitu seterusnya sampai akhir. Jadi kualitasnya itu di setiap stasiun. Kemudian dari segi bahan itu dari supplier, tidak asal supplier ya, tapi memang supplier yang sudah kita saring nih
supplier dari banyak kota sih kita saringnya, kemudian cari bahan yang terbaik. Terus juga dari segi estimasi kita juga nggak boleh telat, jadi semuanya baik kualitas maupun waktu itu kita prioritaskan. Jadi kita bersaing dari brand lain itu memang kualitas dan waktu kita utamakan gitu sih. Untuk selanjutnya, saat pesanan lagi rame nih Kak, itu gimana sih cara konveksi Jogja itu mengatur proses kerja agar pesanan itu tetap selesai tepat waktu? Oke, kalau pesanan ramai mungkin kita semua ada ini ya, semua ada manajemen. Jadi dari awal, dari marketing sendiri, awalnya CS itu hanya ada dua CS. Jadi 2 CS ini untuk menghandle pasar masih dari 8 jam kerja ini masih sanggup enggak gitu, masih ada yang terbengkalai enggak nih customernya gitu. Dilihat dari situ dulu. Nah, ketika sudah ternyata banyak yang terbengkalai nih, CS-nya sudah kolam, akhirnya kita menambah dari CS menjadi 4. Jadi kita pecah jadi 2 menjadi 4. Jadi masing-masing 4 ini punya porsi masing-masing untuk handle customer dari seluruh Indonesia nih gitu. Kalau dari marketingnya dari depan, kemudian kalau dari dapurnya, dari produksi, kalau di produksi industri ada yang namanya produksi itu harus seimbang satu divisi dengan yang lain, itu namanya bottleneck ya. Jadi kita sesuaikan, misalnya divisi 1 sama divisi 2 harus sama-sama seimbang, nggak boleh salah satu lebih besar. Ketika salah satu lebih besar nanti akan menumpuk, nanti akan lama gitu. Jadi ketika ada yang outputnya sedikit, kita tambah orangnya. Jadi kita sesuaikan supaya setiap perhitungan itu per hari dapat berapa itu harus jelas ya. Kalau manufaktur itu per hari harus outputnya sekian, itu menjadi rumus untuk menentukan dalam sebulan kita mampu sekian. Jadi nggak akan meleset gitu sih. Apa pertimbangan utama dalam memilih lokasi usaha saat ini Kak? Kalau di kita main digital marketing, sebenarnya lokasi nggak menjadi fokus utama ya, karena meskipun tersembunyi pun sebenarnya itu malah menguntungkan, karena budget misalnya sewa lahan di tempat yang tersembunyi lebih murah gitu daripada di tempat yang ramai. Kita fokusnya digital marketing. Kalau lokasi ya mungkin office ya penting, karena office untuk visit customer yang jelas dekat jalan-jalan utama gitu. Kemudian dari segi bangunan juga diutamakan, kalau office bangunan harus bersih, harus layak, harus modern lah gitu. Itu yang office. Kalau produksi itu lebih ke desa sih gitu. Bagaimana pengaturan tata letak tempat kerja mulai dari proses pemotongan, perjahitan hingga finishing agar alur kerja lebih efisien? Kalau tata letak kita dasarnya 5R ada yang 5R. 5R itu kayak ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah itu pakai dasar dari Jepang ya itu. Kalau bahasa Indonesianya itu. Nah, jadi yang pertama dasarnya setiap divisi itu harus dasarnya tersusun sesuai dengan tata letak dan penggunaan alat bahan mesin. Itu dasarnya. Kemudian ketika koneksinya antar divisi lain adalah tidak boleh jalurnya itu memotong. Jadi ketika prosesnya urutannya adalah cutting, bordir, jahit, finishing, maka itu harus berurutan. Jadi cuttingnya di paling depan, kemudian bordir di setelah cutting, kemudian ada jahit, kemudian setelah jahit ada finishing. Itu memang kita setting memutar kayak U. Jadi kalau di tempat produksi itu kita ada pintu masuk itu pertama ada bahan datang, kemudian dari cutting ada bordir, ada jahit, finishing. Jadi finishing juga di dekat pintu masuk, karena untuk pengiriman ketika sudah selesai itu biar nggak terlalu jauh untuk orang bergerak
mengambil itu paket, jadi kayak gitu, jadi satu alur itu. Dengan alur kerja tersebut, bagaimana pembagian tugas karyawan agar setiap proses berjalan dengan lancar? Pembagian tugas karyawan kita ada organisasi ya, jadi ada staff, ada supervisor, ada manajer gitu. Jadi kalau pembagian tugasnya itu sumbernya dari manajer, jadi manajer yang merencanakan dalam sebulan divisi ini harus memproduksi apa aja, divisi ini harus memproduksi sekian, nanti dari manajer diturunkan ke supervisor, jadi supervisor nanti yang mengatur di lapangan harus seperti apa staffnya, jadi tidak terbang bebas tapi dari atas kertas itu diimplementasi oleh supervisornya gitu, ke lapangan. Untuk bahan baku seperti kain, aksesoris, bagaimana kerjasama konveksi Jogja dengan para pemasok? Kalau kerjasama kita ini ya, memang dari awal sudah pakai itu ya, pakai maksudnya salah satu nama gitu, dan itu kita pakai sampai sekarang. Dan kalau dibilang kerjasama ya mungkin karena kita sering pakai aja, jadi nggak ada perjanjian, itu belum ada, maksudnya perjanjian kerjasama itu belum ada, jadi hanya kita seringnya pakai ini dan ini bagus ya udah kita pakai terus gitu. Jadi belum ada yang formal kerjasama seperti apa, itu belum ada. Cuman ya kita biasanya pakai itu, bahan pakai itu, aksesoris pakai itu ya, pakai itu terus gitu. Bagaimana cara mengatur persediaan bahan baku agar tidak kekurangan maupun penumpukan stok? Kalau kita basicnya adalah made by order ya. Made by order itu aksesoris bahan dibeli ketika ada orderan aja. Jadi tidak ada yang namanya stok untuk, kalau made by stock kan biasanya untuk stok Shopee itu biasanya ya kita stok untuk produksi ditumpuk, tapi kalau made by order ketika ada orderan besoknya kita baru beli, jadi belinya itu live gitu. Hari ini butuh apa aja itu yang dibeli, besok butuh apa dibeli. Dan itu kalau manufaktur udah disetting keuangan dari awal, misalnya keuangan customer A itu peruntukannya untuk apa aja itu dari awal sudah diplotkan, jadi belanjanya udah sesuai dengan yang plot dulu sih. Gitu. Selanjutnya, bagaimana penentuan jadwal pengerjaan pesanan, terutama jika terdapat beberapa pesanan yang sudah masuk dalam waktu bersamaan? Pengaturan ya, kalau pesanan masuk bersamaan sebenarnya ini ya, kita mainnya kapasitas ya, kapasitas per hari kita setting misalnya seharinya 300 pieces. Berarti ketika ada customer yang sehari itu sudah mencapai 300 pieces, berarti dijadwalkan di hari selanjutnya gitu. Jadi kita bayar kapasitas untuk menentukan waktunya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang order 3.000 pieces masuk nih, 3.000 dulu tinggal dibagi aja, jadi 300 ketemu 3.000 bagi 300 berapa hari itu, nah itu yang kita pakai. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih Pak perawatan mesin dan perawatan produksi dilakukan supaya tidak menghambat proses kerja? Kalau perawatan mesin kita apa ya, kita sambungkan ke karyawan. Jadi dari teknisi kita panggil nih, perawatan basicnya apa. Jadi kita tidak melulu mengandalkan teknisi, tapi karyawan itu harus paham basic perawatan gitu. Basic perawatan itu kayak pembersihan, pemberian minyak, pemberian oli itu basic. Jadi dari teknisi kita undang untuk penyuluhan ke karyawan. Jadi karyawan sudah ada jadwal perawatan harian, mingguan, bulanan itu ada. Kemudian ketika ada trouble, nah baru kita panggil teknisi. Kalau teknisi yang stay belum ada. Gitu. Terima kasih atas penjelasan dan informasi yang telah Kakak sampaikan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi kami dalam memahami penerapan manajemen operasional di perusahaan ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga perusahaan ini terus berkembang dan sukses masa depan. Oke, terima kasih juga.
mahasiswa UMY. Give anything to hear half the breath. I know you're still living your life now.